Teori elit politik. Sementara Anda menggunakan teori elit politik untuk menjelaskan bagaimana elit-elit yang memerintah. Kalau saya gambar garis lurus, ini di abad 19, garisnya gini. Ini mengerikan ya, kalau kita mengikuti sejarah perkembangan teori pembangunan, ini ada hal yang sangat mengerikan, karena di abad ke-19 Eropa, ini di utara, yang di sini, ini yang di selatan, ya. Istilahnya kalau kita karena gini, kalau kita menggunakan teori-teori pembangunan ini tidak hanya bias nilai barat ya, tapi juga di sini ternyata bersifat Eropa sentris, dan ke orientasi yang Eropa sentris ini telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang bersifat SARA itu bahasa lainnya rasis, ya, krisis rasial. Jadi pembangunan itu nanti disebut juga sangat rasisme, karena kebetulan orang-orang yang tinggal di benua Eropa ini kan kulitnya putih, ya, sedangkan yang di selatan, ya, ini tidak putih, gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau melakukan pembangunan, memang diwajibkan mencontoh ini. Caranya apa? Oke, kalau mau membuka koloni, dipersilakan lakukan kolonialisme, gitu kan? Kalau nggak salah, kolonial negara-negara yang mempunyai daerah jajahan ini, dia juga telah melakukan eksploitasi tidak hanya sumber daya alam, juga eksploitasi terhadap manusia. Ya, tapi intinya kita di sini ada krisis yang bersifat rasial. Nah, tapi kita ingat bahwa ketika kita di abad ini, di abad ke-19 ini sangat indah kalau kita bisa ngomong tentang pembangunan, development, atau kita mengartikannya dengan perkembangan. Ya. Di sini sangat secara filosofi kata-kata atau konsep development ini adalah bertujuan untuk perbaikan kehidupan manusia, perbaikan peradaban manusia dengan cara apa? Ini yang penting, satu, pengembangan pengetahuan. Pengembangan pengetahuan ini yang kemudian dilakukan oleh beberapa negara di Eropa itu dengan membuat universitas, membuat dan mendirikan institut-institut sebagai laboratorium untuk mengeksplorasi dan menguji, memverifikasi konsep-konsep pembangunan. Kita bisa tahu ya, universitas-universitas tertua yang ada di Eropa dan juga Amerika umumnya berdiri di awal abad 19 ya, misalnya Oxford University ya, dan lain-lain ya. Ini apa? Untuk ini. Jadi universitas dan institut saat itu memang ditugasi untuk menggodok konsep pembangunan. Pembangunan ini cocok nggak kalau dipakai di negara-negara yang menjadi koloni koloni negara kita, ya, karena saat itu kita negara-negara itu masih wujudnya adalah kekaisaran. Lalu berikutnya, kalau kita mendirikan universitas-universitas, institut-institut, pusat-pusat riset, lalu ini tugasnya menghasilkan apa? Bagi mereka, universitas-universitas, institut-institut, dan laboratorium-laboratorium itu diwajibkan untuk menghasilkan teknologi.
Jadi ada perubahan teknologi. Dan yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah akumulasi kekayaan. Jadi ini ada 3 poin. Yang pertama adalah semua negara jika ingin tetap bisa maju, bisa membangun, maka negara itu harus memproduksi pengetahuan. Caranya lewat universitas-universitas, mendirikan laboratorium-laboratorium, mendirikan institut. Ini ya, ini supaya apa? Nanti dia menghasilkan pengetahuan. Kedua, dia harus bisa menghasilkan perubahan terhadap teknologi. Dan yang ketiga, bahwa pembangunan itu harus bisa mewujudkan akumulasi kekayaan. Yang menjadi problem adalah siapa yang membuat di saat itu? Nah, di Eropa yang membuat adalah elit. Yang membuat adalah elit politik. Yang mengkonsep adalah elit politik. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu semua belajar tentang perkembangan dan perubahan masyarakat, maka kita jangan melupakan dimensi sosio-historis konsep pembangunan. Yang mengkonsep pembangunan adalah elit-elit politik yang berkolaborasi dengan ilmuwan-ilmuwan di universitas. Jadi universitas memang dibentuk untuk membuat teknologi, membuat pengetahuan, memverifikasi konsep-konsep itu. Jadi kalau mau menjajah itu dipikir dulu strateginya apa, digodok di kampus, gitu ya. Ini nanti kan jadi prototipe dari universitas-universitas. Kenapa universitas maju itu kebanyakan ada di Eropa, ya, bukan di Amerika, tapi di Eropa universitas-universitas maju. Ya, misalnya institut yang melahirkan teori kritis itu Masa Frankfurt. Itu kan benar pusat studi Institut Frankfurt gitu ya. Nah, kalau sekarang di Inggris, Oxford, universitas tertua di Inggris ya, itu juga memikirkan ini karena Inggris kan saat abad 19 menjadi penjajah yang ulung. Amerika aja dijajah oleh Inggris gitu ya. Nah, ini jadi apa? Jadi dia ketika menaklukkan suatu wilayah itu mimpinya mulia, tujuannya mulia adalah memajukan negara saya. Kedua, saya juga ingin mensejahterakan rakyat saya. Meskipun yang terjadi efeknya pada negara-negara koloni adalah kehancuran bumi atau eksploitasi berlebihan, menyebabkan kemiskinan, ya, menyebabkan krisis lingkungan dan sebagainya. Nah, ini saya balik lagi ke sini. Siapa yang mengkonsep elit politik? Jadi meskipun ini bukan mata kuliah elit ya, bukan mata kuliah teori, tapi kita coba mengaitkan bahwa yang mengkonstruksi, membuat keputusan, ya, itu adalah elit politik di Eropa. Oleh karena itu, kalau kita nanti belajar atau Bapak Ibu membaca teori politik, elit politik, itu ada nama orang, yaitu Pak itu Mosca, Robert Michel, ya. Max Weber, ya, Barrington Moore dan lain-lain. Kenapa? Ini memang ditugasi. Ayo elit politik, kamu buat kebijakan yang tidak hanya bisa menambah daerah-daerah koloni kita, tapi ini juga bisa ditiru oleh negara-negara di mana kaki kita menginjak atau berpijak. Ini menariknya ya. Jadi saat itu elit-elit politik ini sudah mulai membuat kebijakan untuk transformasi sosial. Jadi supaya gaya-gaya pembangunannya dia, atau dengan kata lain gaya-gaya penjajahannya dia, nanti bisa diadopsi oleh negara yang menjadi koloni mereka itu. Jadi kalau Belanda, ya, kalau Belanda itu jajah negara Hindia Belanda itu selama 350 tahun, maka apa yang bisa ditiru? Nah, kan ini yang menarik ini kan ini ya. Kita kasih contoh yang kita aja ya untuk memberi narasi yang ini ya. Belanda ketika sudah berhasil menjajah
Hindia Belanda selama 350 tahun, meskipun angka 350 tahun itu sebenarnya angka penafsiran aja ya. Mungkin kita sudah dijajah 500 tahun gitu ya. Ini artinya apa? Bahwa di sini ada ilmuwan sosial lain yang meneliti bahwa Belanda itu ternyata mengajari kita setelah merdeka ya, kita insaf, ternyata Belanda itu mengajari kita tentang bekerjanya birokrasi. Padahal saat mereka masih ada di Hindia Belanda, yang sekarang Indonesia, itu mereka kan membuat atau membangun birokrasi, itu kan untuk kepentingannya dia, bukan untuk kepentingan negara Hindia Belanda. Seperti itu ya. Kita diajari bagaimana menjalankan birokrasi yang ideal, mencapai tujuan gitu ya. Diajari di sini kan identik dengan penjajahan. Ya, penjajahan di sini kita klaim ya hanya sedikit menghasilkan kemajuan, tapi justru di sini banyak sekali ketidakbaikan, ya. Oke, di sini tetap aja yang mengkonstruksi adalah elit, ya, elit politik. Dia membuat kebijakan untuk melakukan transformasi sosial. Apa yang ditransformasikan? Mulai dari gaya hidup, gaya memerintah, gaya membangun teknologi, gaya membangun peradaban, dan lain-lain. Ini ditelurkan ya, disebarkan ke negara-negara yang menjadi daerah jajahannya. Yang menarik kita bisa melihat dari sini apa yang terjadi. Ternyata pembangunan itu melahirkan dua proses. Yang pertama adalah melahirkan inklusivitas. Inklusivitas melahirkan partisipasi, gitu ya, melahirkan demokrasi. Tapi di sisi lain, di sini ini melahirkan suatu kebijakan, melahirkan suatu kondisi yang bernama ketimpangan, melahirkan kondisi ketidaksetaraan, melahirkan kondisi kemiskinan. Satu sisi menghasilkan sesuatu yang bagus, ya, tapi sisi lain melahirkan beberapa kecenderungan seperti ini, ya, kemiskinan, melahirkan ketidaksetaraan, melahirkan ketimpangan antar satu wilayah dengan wilayah lain, menghasilkan ketimpangan antar kelas atas dengan kelas bawah, ya. Ini poinnya di sini. Jadi ketika kita bicara tentang pembangunan, maka pembangunan itu harus kita tempatkan sebagai regulasi. Pembangunan harus kita tempatkan sebagai suatu proses regulasi, suatu proses transformasi yang intinya adalah pada perkembangan dan pembangunan menuju kondisi yang lebih baik. Karena kalau kita bicara pembangunan itu bukan mengevaluasi keburukan, tapi kita harus diajari, yang ngajari logika seperti kita sekarang ini. Kalau bicara pembangunan, ya, maka kita harus yakin, linear. Kalau kita bicara pembangunan, jangan kita noleh-noleh ke belakang terus, nggak maju-maju kata mereka. Tapi kita harus melakukan sesuatu itu progresif, maju terus, gitu ya. Karena ini adalah konsep sentral yang memang sudah dibuat sedemikian rupa, sudah direkayasa sedemikian rupa, sudah digodok sedemikian rupa oleh para ilmuwan-ilmuwan di universitas, di pusat-pusat studi, di pusat-pusat institut, ya, saat itu seperti itu. Jadi kalau kita pengen bukti, ya, ini secara umum ada ilmuwan yang iseng-iseng melihat bagaimana pula dari negara-negara koloni yang mempunyai daerah jajahan ini, negara Eropa misalnya, ini mereka dibilang dahsyat sekali ya, cara mereka mematangkan konsep pembangunan ini, matang sekali. Misalnya, ayo kita bangun industri di negara koloni kita. Ya, misalnya Belanda membangun industrialisasi di Hindia Belanda.
Ya, dengan apa? Dengan program-program yang tanam paksa itu loh. Itu kan sudah salah satu kebijakan industrialisasi di sektor pertanian. Artinya tanaman-tanaman yang laku keras dijual di Eropa itu dia tanam di Indonesia, di Hindia Belanda. Ya, kopi, palawija itu harganya tinggi. Industrialisasi. Mereka memberlakukan apa? Satu, program tanam paksa. Kedua, program kerja paksa. Banyak sekali ya kalau yang dari Sumatera Utara itu orang-orang Jawa itu pada diangkut ke Sumatera Utara. Di sana Belanda membuka perkebunan karet, ya, tebu dan sebagainya. Ini kan industrialisasi. Jadi menyebabkan apa? Nah, ini yang menyebabkan munculnya ketimpangan, merusak atau menimbulkan defisit ekologi. Ya, jadi tanah-tanah di daerah koloni, ya, oleh negara kolonial ini diperkenalkan dengan konsep industrialisasi, ya, menghasilkan kebijakan-kebijakan tanam paksa, lalu dilanjutkan oleh Jepang, ya, penjajah Indonesia itu, ya, kerja paksa dan sebagainya. Ini demi apa? Mereka tuh hanya punya frame. Ini pembangunan. Pembangunan itu harus memajukan kehidupan negara saya, memajukan masyarakat saya. Nah, mereka tidak memikirkan bahwa pembangunan yang dia terapkan di negara koloninya itu menghancurkan daerah koloni itu. Nah, ketika kita bicara hal seperti ini, maka sebenarnya apa sih yang kita pikirkan? Ternyata di antara para kolonial itu sudah ada suatu fenomena yang namanya kontestasi visi pembangunan. Ya, ada kontestasi visi pembangunan. Jadi ada yang bilang bahwa kalau kita ingin membangun, maka ya kita ingin apa? Ingin membangun individualisme, paham-paham atau filsafat individualisme, atau kita ingin membangun filsafat komunitarianisme, atau kita ingin membangun ide-ide sosialisme, ya. Jadi saat itu kontestasinya seperti ini. Apakah mau ke liberalisme? Apakah mau ke sosialisme? Apakah mau ke komunitarianisme? Apakah mau ke komunisme? Jadi pertaruhan. Ini terjadi mulai awal abad 20. Jadi ketika ada, ini kita lompat ya, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mendesak supaya negara-negara yang punya tanah jajahan di belahan bumi selatan ini supaya memberikan kemerdekaan atau memberi kesempatan kepada negara yang bersangkutan untuk mengelola sumber daya dan semua potensinya untuk rakyatnya. Nah, di sini yang jadi masalah adalah orang bingung, ya. Kita mau berorientasi kemana? Liberalisme, sosialisme, konservatisme, komunisme, yang seperti ini dari pilihan. Ada yang bilang kita orientasinya ke liberal aja, ya. Atau kita orientasinya ini negara jajahan kita jadikan negara sosialis. Nah, jadi pilihan-pilihan ideologi seperti ini adalah wujud dari kontestasi visi pembangunan di antara negara penjajah.